Kita berdiri semua, kita sambut Presiden terpilih Partai Buruh untuk menyampaikan orasi politiknya. Tepuk tangan dulu. Kasih. Silakan duduk. Oleh karena itu, saya ingin menstandarkan yel-yel kita yang menjadi keputusan Kongres 4 Partai Buruh. Yel-yel standar kita adalah, kalau saya sebut Partai Buruh, kawan-kawan menyatakan kelas pekerja. Kalau saya sebut Partai Buruh yang kedua, kawan-kawan menyatakan negara sejahtera. Kalau saya sebut Partai Buruh yang ketiga, menang, menang, menang. Inilah standar yel-yel kita di seluruh Indonesia menyatakan itu, menjelaskan identitas tentang Partai Buruh. We are the working class. Kami, bukan mereka, adalah kelas pekerja. Saya ulangi, kalau saya bilang Partai Buruh, tolong dicatat nih keputusan Kongres. Ini SK Presiden Partai Buruh yang pertama. Bercanda. Kalau saya sebut Partai Buruh, Anda mengatakan kelas pekerja, we are the working class. Saya ulangin ya, kalau saat saya katakan Partai Buruh, Anda mengatakan kelas pekerja, we are the working class. Kalau saya sebut Partai Buruh yang kedua, Anda mengatakan negara sejahtera, welfare state. Kalau saya katakan Partai Buruh yang ketiga, menang, menang, menang. Tes dulu ya. Yang pertama nih, Partai Buruh, kami kelas pekerja, we are the working class. Partai Buruh, negara sejahtera, welfare state. Partai Buruh, menang, menang, menang. Tes dulu. Partai Buruh. Partai Buruh. Partai Buruh. Ayo bangkit berdiri. Semua berdiri. Yang keras, Partai Buruh. Partai Buruh. Partai Buruh. Partai Buruh. Partai Buruh. Partai Buruh. Amin. Silakan duduk kembali. Dah resmi. Jangan ada yang lain-lain lagi, macam-macam. Ya, jadi Partai Buruh, kelas pekerja. Identitas kita adalah we are the working class. Partai ini kita dirikan dengan sebuah desain. Kita adalah partai kelas, partai kader, partai massa, partai identitas. Partai kelas, partai kader, partai massa, partai identitas. Itulah yang membedakan pertama kita dengan partai-partai yang telah ada. Yang kedua, Partai Buruh, negara sejahtera, welfare state. Kita ingin membangkitkan kembali nilai-nilai Pancasila. Nilai Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 33. Apa itu? Negara sejahtera. Ekonomi, kekayaan dikuasai oleh negara, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan negara. Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 jelas mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut dalam perdamaian abadi dan hal-hal lain, bertumpu pada ideologi dan azas Pancasila. Partai Buruh menang, menang, menang. Insya Allah kita menang. Seperti Lula da Silva di Brazil, seperti Eva Morales di Bolivia, seperti saya lupa namanya yang dari Peru itu. Siapa Ing namanya Ing? Yang dari Peru, yang sekarang guru honor jadi presiden Peru, seperti Lech Walesa di Polandia, seperti Tony Blair ataupun Perdana Menteri Inggris lainnya yang ada di Inggris, seperti Kevin Rudd, seperti Joachim Andam dari Selandia Baru. Menang, menang, menang. Indonesia tanah air beta. Di sini
tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup. Saudara, ini negeri dibangun oleh keringat dan darah. Indonesia merdeka tanpa darah, tanpa berdarah-darah. Dia penuh dengan darah. Pejuang-pejuang. Boleh jadi saudara, nenek moyangmu, kakekmu, nenekmu, ibumu, bapak, yang darahnya lebih banyak tumpah di negeri ini dibandingkan orang-orang yang mungkin sekarang menjabat, yang mungkin memimpin negeri-negeri ini. Oleh karena itu saudara, saya ingin mengatakan, disinilah tempat lahir beta, sampai akhir beta menutup mata. Ini negeri bukan milik sekelompok orang. Ini negeri yang kita cintai, bukan hanya pemilik modal yang menguasai. Ini negeri yang kita cintai, bukan hanya milik daripada orang-orang kaya. Ini negeri milik kita bersama. Para founding father negeri membangun dasar Pancasila. Ditutup, dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Negara mengakui agama-agama, walaupun Indonesia bukan negara agama. Dan founding father menutup saudara, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimanapun kamu pergi ke belahan dunia ini, yang disebut social justice for Indonesian, all Indonesian people, not half people. Dia adalah sistem jaminan sosial. No social justice without social security. Tak ada satupun di negara-negara dunia yang mengatakan negerinya adalah menganut sistem keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Kalau Indonesia bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa, without social security, tanpa jaminan sosial. Saudara, saya ingin menegaskan perintah saya yang pertama sebagai Presiden Partai Buruh terpilih. Kita akan berjuang memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah hak seluruh rakyat. Orang-orang kaya boleh berobat ke negeri-negeri nun jauh di sana. Pergi ke Sydney, pergi ke Wellington, pergi ke London, pergi ke Inggris, pergi ke Singapura, pergi ke Amerika. Punya apartemen-apartemen mewah, punya rumah-rumah mewah, punya rumah-rumah mewah, punya mobil-mobil mewah. Hanya satu yang ingin diberikan pesan oleh Partai Buruh, jangan miskinkan rakyat Indonesia, saudara. Itulah desain pertama Partai Buruh. Apa itu welfare state, Bung Iqbal? Welfare state, 3 prinsip, 13 platform yang akan kita bangun. Prinsip pertama, kesetaraan kesempatan. Bukan berarti sama rata, sama rasa. Tapi tentang keadilan yang merata. Kamu boleh kaya. Kamu boleh bangun pabrik-pabrikmu di mana-mana. Kamu boleh eksploitasi tanah yang subur ini dengan pertambangan-pertambangan dan perkebunannya. Kamu boleh jadikan buruh-buruh tani sebagai buruhmu dan menjadi industri-industri pertanian. Nelayan-nelayan sebagai industri-industri nelayan. Tapi yang akan diminta oleh Partai Buruh dengan konstituennya dan rakyat jelata. Rakyat jelata, rakyat kecil, rakyat sejati. Distribusi kekayaan yang rata. Yang kedua, boleh kaya, boleh punya pabrik di mana-mana, boleh berobat ke luar negeri, tapi secara bersamaan kalau kami rakyat datang berobat, buruh pabrik, buruh migran, buruh perempuan, buruh kantor, buruh tani, buruh nelayan, buruh pendidik atau guru,
ibu-ibu jamu gendong, tukang becak, tukang ojek, supir angkot, supir bis, nggak ada supir pesawat ya, tadi dikoreksi ya, pilot-pilot, pramugari, siapapun orang-orang kecil, miskin kota, miskin desa, anak-anak muda yang terpinggirkan, ibu-ibu yang termarginalkan di pelosok-pelosok negeri, para seniman, olahragawan, pelaku UMKM, koperasi, multi level marketing, siapapun dia, rakyat jelata orang-orang kecil. Partai Buruh meminta kepada negara dan Partai Buruh akan bekerja sungguh-sungguh untuk itu. Redistribusi kekayaan yang merata. Apa bentuknya Bung Iqbal? Kalau kita sakit, negara bayar dan pemilik modal. Kalau kita kematian, negara bayar. Kalau kita kecelakaan kerja, terpotong tangan, mata hilang, mati karena tabrakan kecelakaan menuju pabrik atau perusahaan, negara bayar. Kalau kita sakit, tak boleh ada lagi rumah sakit yang menolak rakyat-rakyat jelata, orang-orang kecil, kaum buruh, kaum petani, kaum nelayan, kaum guru, ibu-ibu jamu gendong, anak-anak muda tak boleh lagi ditolak di rumah sakit. Seperti saya bilang kemarin, apa susahnya kita berjuang di politik anggaran? Politik anggaran adalah tentang parlemen. Parlemen adalah tentang partai politik. Tak akan mungkin kita bisa merubah politik anggaran APBN dan APBD kalau tidak ada partai politik. Inilah jalan yang kita pilih secara konstitusional berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang ingin kita bangun. Politik anggaran yang berpihak. Kalau kita tidak di parlemen, tak bisa kita menyentuh. Apa Bung Iqbal salah satunya? Gampang. Kita akan berjuang nanti di DPR. Kita akan sampaikan ke rakyat-rakyat di mana-mana pun berada. Yang saya sebut jaminan makanan. Di platform Partai Buruh sudah ada. Apa itu jaminan makanan Bung Iqbal? Gampang. Orang miskin atau mendekati miskin, nirpur, kasih makan. Kan saya udah cerita. Rakyat Amerika kalau dia kelaparan di musim dingin, dia pergi ke stasiun-stasiun di mana dia boleh mengambil makan, ngantri. Gratis, itu negara kapitalis, itu negara mbahnya liberalis. Dia tetap memberikan jaminan makan. Pergi kamu ke kolong-kolong jembatan. Tengok gerobak-gerobak para pemulung. Ibu dan anak tidur di atas gerobak. Lihat tukang-tukang becak di seantero negeri. Meringkuk di dalam becaknya. Bahkan menahan lapar hanya karena dia tak pernah atau belum dapat uang untuk dibawa pulang. Dia malu kepada keluarganya. Kamu pergi tanya tukang ojek-ojek online. Berapa penghasilan dia? Bandingkan dengan seorang Nadiem Makarim, pemilik Gojek. Bandingkan dengan Anthony Tan, pemilik Grab. Pernahkah dia merasakan satu hari saja tak tersentuh nasi masuk ke dalam perutnya? Para pengendara ojek lain itu, ojol-ojol tak berani pulang bertemu dengan istri dan anaknya. Susu tak terbawa, makanan tak terbeli. Dia menunggu di tempat-tempat kadang diusir oleh Satpol PP. Ibu-ibu jamu gendong, tukang-tukang sayur, pedagang kaki lima, tanya berapa penghasilan dia di dalam satu hari. Kamu tanya ketika sore hari. Di daerahmu masing-masing, masyarakat adat, petani, buruh-buruh tani, nelayan yang kehilangan solarnya. Tanya kepada mereka, apakah hari ini sudah siap uang yang dibawa pulang ke keluarganya untuk makan. Ini program Partai Buruh yang saya minta pada kawan-kawan semua. Kita berjuang politik anggaran kalau Allah berkehendak menghantarkan kita lolos verifikasi KPU dan memenangkan. Tidak usah muluk-muluk, parliamentary threshold. Apa bentuknya Bung Iqbal? Gampang. Partai-partai lain, kamu kan dapat proyek ini, anggaran ini, proyek ini. Kita hanya minta satu, kasih rakyat. Apa itu Bung Iqbal Partai Buruh? Kasih makan rakyat. Gimana caranya? Setiap rakyat kasih rekening, setiap bulan. Saking semangatnya. Boleh minum ya? Kalau gitu saya duduk.
Gimana caranya Bung Iqbal? Gampang. Gak ada BLT-BLT-an. Gak ada bansos-bansos. Tukang becak pasti miskin. Orang di kolong jembatan pasti miskin. Orang yang hidup di gerobak-gerobak pasti miskin. Masyarakat adat yang pedalaman-pedalaman pasti miskin. Orang-orang yang ibu-ibu jualan sayuran. Mama-mama yang jual sayuran di pasar-pasar tradisional pasti miskin. Ojol pasti miskin. Buruh ter-PHK pasti miskin. Buruh kontrak yang kontraknya dihabiskan pasti miskin. Petani, buruh tani pasti miskin. Nelayan yang solar-solarnya susah didapat pasti miskin. Setiap bulan kita berjuang di APBN bersama APBD. 500.000. Keling. Tanggal 30 masuk. Kasih ATM. Ada ibu jamu gendong. Bu, sini bu. Nggak usah ditanya miskin atau enggak. Miskin. Kalau nggak miskin dia nggak jualan. Tukang becak nggak usah ditanya. Bapak miskin nggak? Pasti miskin. Nggak usah pakai data-data. Lah, apa yang salah kita membagi dengan rakyat? Apa yang salah dengan kita berbagi untuk rakyat? Kamu kalangan orang-orang kaya sudah dapat segalanya. Bahkan di tengah krisis, di tengah pandemi, selalu orang kaya hartanya bertambah. Kan kita bingung, kenapa ya? Saya tanya seorang ekonom, doktor tingkat internasional. Dia mengatakan, gampang Bung Iqbal. Orang kaya itu kalau lagi krisis ekonomi, lagi pandemi, uangnya diambil di bank. Uang di bank, dia taruh di surat utang negara. Surat utang negara itu bunganya lebih tinggi dari bank. Maka dia akan kaya. Lah kamu apa yang lo tabung Gus? Makan aja lo susah, muka lo aja pas-pasan. Apa yang saya tabung? Sebagai orang miskin. Negara harus hadir. Partai buruh itu tuh yang tulis di belakang itu. Dia harus berjuang itu. Sampai dapat. Mungkin tahun pertama tidak. Ambil lagi di tahun kedua. Kita berbagi. Oke, kamu mainkan proyek ini, kamu main anggaran ini, kamu ambil ini. Satu yang kita minta. Kasih 500.000 terhadap orang-orang miskin itu. Berapa banyak? 100 juta. Kan penduduk kita berapa? 260 juta, 207 juta, 100 juta setengahnya. Kenapa? Apa yang salah kita ingin membagi untuk makan rakyat? Itu yang dilakukan oleh Evo Morales. Itu yang dilakukan oleh Lula da Silva. Itu yang dilakukan oleh Chavez. Itu yang dilakukan yang dari Peru. Itu yang dilakukan oleh negara maju Juanca Ardan di Selandia Baru. Itu yang dilakukan oleh Mahathir Mohamad ketika terjadi krisis ekonomi 98. Dr. Mahathir Mohamad memberi saran, saya baca biografi dia. Untuk menjadi pemerintah ditanya oleh salah seorang pemimpin negeri dari Indonesia. Dr. Mahathir, apa yang membuat kamu tidak terjadi unjuk rasa besar-besaran, tidak dijatuhkan di tengah jalan? Kata Dr. Mahathir, gampang Tuan. Pemimpinnya saya nggak perlu sebut, karena ada di buku itu. Gampang Tuan katanya, kasih makan rakyat, diam dia. Kita akan berjuang. 500.000 misal, ini misal. Kan belum lolos verifikasi, belum lolos pemilu, ini misal. 500.000 kali 100 juta orang Bung Iqbal, pakai data TNP 2K di Sekretariat Wapres. 100 juta kali 500.000, cuma 50 triliun. Berapa anggaran kita? 2.200 triliun. Apa yang salah kita ambil 50 triliun? Berbagi. Caranya ya kurangin anggaran-anggaran pemerintah. Kurangin yang aneh-aneh itu. Integrasikan antara BLT, bansos, dan bantuan-bantuan sosial lain. Makin banyak pintu, makin banyak korupsi. Jadikan satu pintu. Kalau perlu kita bikin usulan menteri. Kalau kita ikut berkuasa, Allah mengizinkan. Amin. Kita minta menteri khusus untuk itu. Menteri Jaminan Sosial dan Sosial. Jadi bukan sosial dan jaminan sosial. Itu contoh saudara. Itu yang ingin kita perjuangkan. Kita menginginkan partai buruh. Bukan daulat tuan. Bukan daulat dinasti. Bukan daulat uang. Bukan daulat kepada kekuasaan. Daulat yang kita bangun adalah daulat sesuai perintah konstitusi. Sila keempat Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Tentang negara demokrasi yang kita inginkan. Itulah welfare state, negara sejahtera. Yang ketiga adalah tentang tanggung jawab publik. Saudara, partai ini mari kita desain untuk itu.
Ini adalah Indonesia tanah air beta. Tempat lahir beta sampai akhir hayat beta akan meninggal di tanah air Indonesia. Kalau kamu pergi ke Timur Tengah, ada minyak di perut buminya. Indonesia ada. Kilang-kilang minyak yang sekarang ada di seantero negeri ini adalah peninggalan Belanda. Andaikan kita punya proses-proses kilang-kilang baru yang memang sudah dilakukan sebagian, tapi kita minta lebih banyak lagi, kita tidak kalah. Dulu kita adalah pengekspor minyak. Kenapa menjadi pengimpor minyak? Perut bumi negeri ini kaya akan minyak. Negara Eropa Tengah kaya dengan maritim dan lautnya, ikan-ikannya. Indonesia negara maritim terbesar. Raja Ampat, Labuan Bajo, Raja Ampat di Papua. Papua Barat atau Papua itu? Papua Barat. Kemudian Labuan Bajo di mana itu? NTT. Itu adalah surganya ikan. Dari mulai Laut Jawa hingga Laut Arafuru sampai Saud di ujung Sabang sana. Itulah kekayaan ikan terbesar di dunia. Tapi Eropa Tengah tidak punya minyak. Tapi Timur Tengah tidak punya ikan. Afrika kaya emas, menggali ke dalam bahkan sampai 5 km. Tanya Bang James, tanya Bang Agus Pike. Papua punya 3 gunung, bukan ke dalam. Punya 3 gunung Papua. Grassberg, Iceberg, Gutenberg. Bahkan sekarang ditemukan satu lagi kekayaan Papua di Wabu, Intan Jaya. Afrika tidak punya hutan. Afrika tidak punya minyak. Afrika tidak punya kekayaan ikan dan maritim. Blok Masela di Maluku. Dan blok-blok lainnya. Amerika Selatan, Amerika Latin. Mereka punya hutan Amazon. Penyangga daripada bumi. Penyangga daripada bumi untuk lapisan ozon. Kalau nggak terjadi climate change, perubahan iklim. Dunia sekarang bertumpu kepada Amerika Latin. Indonesia jauh lebih besar hutan tropisnya. Pergi ke Kalimantan. Itulah hutan tropis pelindung dunia. Sebenarnya kita bisa bertukar. Hei negara Eropa, hei negara Amerika, hei negara-negara industri, kamu pengekspor polusi dunia. Ozon bisa hancur gara-gara kamu. Kami punya pelindungnya bersama Amerika Selatan. Jangan kau babat hutan di Kalimantan. Jangan kau babat hutan di Sumatera. Hanya karena perkebunan. Jangan atau pertambangan. Jangan kau babat sembarangan. Boleh tapi terbatas. Tapi kita minta bayar. Kamu bisa menghirup oksigen itu karena hutan kami. Bayar. Itu lazim. Jangan karena keserakahan. Datang pemilik modal memotong-motong hutan. Menebang hutan secara ilegal. Tanpa negara dapat. Tapi Amazon tidak punya minyak. Hutan Amazon. Amerika Latin tak punya minyak, tak punya emas, tak punya ikan. Saudara, Indonesia tanah air beta. Di mana surga dunia Tuhan Allah yang kuasa letakkan di Indonesia. Kenapa kita tetap miskin? Pertumbuhan ekonomi dari mulai zaman pasca reformasi 5%, 6%, bahkan hampir mendekati 7%. Hari ini di bawah pemerintahan yang ada pun 5%, 6%. Bahkan di tengah pandemi optimis menjadi 5,1%. Saya mau tanya, kenapa kita tetap miskin? Kenapa kamu datang ke kongres harus dibayarin panitia? Kalau kamu kaya, kita bayar masing-masing. Kenapa panitia meminta kepada serikat buruh, kepada serikat tani, kepada SPMI, kepada ORI, kepada SPI, kepada KPBI, kita patungan? Karena kita miskin. Pak Bung Iqbal asal ngomong, mari kita lihat angka-angka yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri, dari pemerintah pasca reformasi hingga hari ini. Pertumbuhan ekonomi katanya naik terus. Seharusnya pertumbuhan ekonomi secara ilmu ekonomi, dia akan menghasilkan 2 output. 1, angka kemiskinan turun kalau ekonomi tumbuh. Economic growth, maka poverty index dia harus turun. Yang kedua, angka pengangguran dia harus turun.
1% pertumbuhan ekonomi menghasilkan berapa penyerapan lapangan kerja? Itu teorinya. Bung Iqbal, tapi banyak orang-orang kaya, GNP pendapatan per kapita kita bagus di negara-negara ASEAN. Mari kita lihat yang tidak pernah disebut, bahkan disembunyikan. Apa itu? Gini Index atau Gini Ratio. Bung Iqbal, apa itu Gini Index? Apa itu Gini Ratio? Gini Index atau Gini Ratio adalah alat ekonomi untuk mengukur berapa pendapatan orang yang kaya, berapa pendapatan orang yang miskin. Makin tinggi angka Gini Index berarti melebar antara pendapatan orang kaya dan pendapatan orang miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, kata Bang Haji Roma Irama. Bung Iqbal, buktinya apa? Sederhana. Anda lihat yang kaya makin kaya di tengah pandemi. Terus angka indeks Gini Index atau Gini Ratio itu berapa yang dikeluarkan Bung Iqbal? 2012 0,36, 2013 0,37, 2014 0,38, terakhir bahkan 0,39. Bahkan Bank Dunia merilis 0,42. Apa artinya Gini Index Bung Iqbal kalau 0,42 menurut Bank Dunia? Satu orang kaya, 1% kelompok orang kaya menguasai setara dengan 42% kekayaan seluruh orang miskin, seluruh kekayaan Indonesia. Apa adil? 1% menguasai 42%. Pertumbuhan ekonomi naik. Jadi untuk siapa? Angka Gini Index naik, makin lebar. Berarti kesimpulannya pertumbuhan ekonomi yang dicapai adalah hanya untuk kalangan kelas menengah atas. Saya kelas menengah atas, mungkin sebagian di antara kita ada di sini kelas menengah atas. Saya masih bisa membeli rumah, saya masih bisa membeli mobil karena pendapatan saya kelas menengah atas. Saya tidak ingin berbohong dan berpura-pura, tapi lihat kelas buruh, kelas tani, kelas nelayan, guru honorer yang masih digaji 300.000, tukang ojol, pedagang sayur ibu-ibu, ibu-ibu jamu gendong, tukang beca, supir taksi, supir bus. Orang-orang termarginalkan, kaum pengangguran, seniman-seniman yang sudah tidak lagi terpakai, olahragawan-olahragawan yang sudah memasuki hari tua, tanya berapa penghasilan dia. Itulah yang menjelaskan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin karena melebar. Pertumbuhan ekonomi dinikmati di kelas menengah atas. Ukuran yang paling gampang apa Bung Iqbal? Pergi. Ferdi di mana Fer? Kerawang. Tinggal di Kerawang. Sekjen. Tinggal di Kerawang, sepanjang Kerawang hotel-hotel banyak nggak? Apartemen-apartemen banyak nggak? Banyak. Semua kota pasti sama. Saya mau tanya, angkat tanganmu, siapa yang punya apartemen di ruangan ini? Ayo angkat tangannya. Boing? Mana Boing? Encom. Berarti Bung Iqbal itu menjelaskan kenapa baru groundbreaking apartemen belum dibangun. Baru groundbreaking, baru pondasi. Baru pondasi. Sold out. Terjual 99%. Lah, gedungnya aja belum ada, kamarnya aja belum ada, sudah terjual. Siapa yang beli? Nggak mungkin Peri. Nggak mungkin apalagi Diding. Aduh Diding mukanya aja udah pas-pasan. Amir nggak mungkin. Yang beli pasti kelas menengah atas. Dia menikmati sekali pertumbuhan ekonomi itu. Jadi pertumbuhan ekonomi karena Gini indeksnya makin melebar, redistribusi kekayaan tidak merata. Itulah partai buruh harus menjawab itu. Gimana caranya Bung Iqbal? Bikin sistem jaminan sosial tadi. Secara konstitusional, bikin sistem lapangan kerja dengan sistem pasar sosial. Kita nggak mau lagi bertumpu pada fiskal dan moneter, harus pasar sosial. Apa contoh pasar sosial Bung Iqbal? Dalam pasar sosial, uang yang terkumpul dalam jaminan sosial itu raksasa. Jaminan pensiun, kalau dia dinaikkan menjadi 9%, itu bisa tembus dalam 10 tahun 2.000 triliun, setara dengan APBN. Saya mendengar akumulasi jaminan kesehatan yang dikelola BPJS maupun swasta, hampir mendekati 800 triliun. Uang BPJS Naker kita
lebih dari 500 triliun. Kalau itu diakumulasi, apalagi jaminan pensiun, kan dia pensiunnya 30 tahun sekali. Nanti 30 tahun dia baru ngambil uangnya. Nah, uang yang mengendap itu oleh negara Jerman. Kenapa Angela Merkel bisa terpilih 4 kali sebagai Perdana Menteri Jerman. Ketika negara Eropa krisis, dia gunakan uang jaminan sosial. Itu yang disebut pasar sosial. Gampang. Rumah harganya berapa, Fer? Jangan rumah lo, rumah yang pas-pasan. 120 juta. Mahal amat. 200. Kalau di daerah berapa? Jangan dong. 120 juta lah. 160. Waduh, Partai Buruh udah ketinggalan saya nih sebagai presiden Partai Buruh, memalukan nih. Anggaplah pas-pasan di daerah-daerah 120 juta. DP berapa? 30%, 60 juta. Kira-kira buruh kontrak, buruh outsourcing dan buruh masuk kerja ada nggak uang 60 juta? Sampai kapan dia punya rumah? Oke. Kemudian ada bantuan pemerintah macam-macam, cicilannya uang mukanya dapat. Cicilannya 1.500.000 per bulan. Rata-rata upah, ini saya ambil rata-rata upah ya, bukan upah minimum di tiap daerah. Rata-rata upah minimum di tiap daerah, itu adalah sekarang 2,5 juta. Cicil rumah 1,5 juta, hidup nggak 1 juta? Terus negara di mana? Negara di mana? Welfare state, jaminan perumahan. Bagaimana negara-negara welfare state itu di dunia? Di Nordik, Finlandia, Swedia, Norwegia, Islandia, Denmark, atau di Australia, di Selandia Baru, di Amerika. Di negara-negara partai buruhnya berkuasa. Termasuk di Jepang dengan DPJ. Rengo adalah Konferensi Serikat Buruh Jepang terbesar pendukung DPJ. Sekutu abadi daripada DPJ. Bagaimana mereka mensiasati rumah itu bisa dibeli? Pasar sosial. Kan tadi ada uang jaminan, katakan jam sostek, ada 500 triliun. Katakan akumulasi jaminan kesehatan, walaupun nggak boleh sembarangan kalau jaminan kesehatan. Karena dia bisa habis, harus ada kecukupan dana. Sistemnya, tapi bisa diatur. Kemudian ada nanti jaminan pensiun kita naikkan 9%. 2% dibayar oleh buruh, 7% dibayar oleh pengusaha seperti di Jepang. Akumulasi itu kalau sekarang aja saya menghitung 1.500 triliun. 1.500 triliun. Akumulasi kasar ya, tentu perlu detail. Gak usah banyak. Dari 1.500 triliun, ambil 10%-nya. 150 triliun setiap bulan. Setiap tahun, karena kan akumulasi. Ambil 150 triliun. Kira-kira dengan harga 120 juta, berapa juta rumah yang bisa terbangun? 1 juta rumah tahun pertama. 1 juta rumah tahun kedua. 10 tahun 10 juta rumah. Bayangkan saudara. Dipikir gak oleh yang ada sekarang? Gak akan dipikir. Karena tujuan kita berpolitik berbeda dengan mereka. Itu yang dibilang identitas kelas. Dari mana uangnya? Itu tadi. Pajak, jaminan sosial, jaminan pensiun, jaminan hari tua, akumulasi. Uang rakyat kenapa tidak dikembalikan pada rakyat? 50 triliun untuk memberi makan rakyat kenapa tidak dikembalikan? Partai Buruh akan menjawab itu. Saudara, sambutlah sekeras-kerasnya kehadiran Partai Buruh. We are the working class. Kami adalah kelas pekerja yang bertujuan ingin mendirikan negara sejahtera, welfare state dengan titik tumpu kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang merata, tanggung jawab publik dalam bentuk kebijakan jaminan sosial, dalam bentuk kebijakan pajak yang pro kepada rakyat, dengan bentuk kebijakan pemberantasan korupsi, di mana-mana serikat buruh, partai buruh, serikat tani, serikat nelayan, serikat guru, anti korupsi. Indeks Selandia Baru, indeks kebahagiaannya naik karena mereka partai buruh. Indeks angka korupsinya menurun karena yang berkuasa partai buruh. Angka pendapatan per kapitanya naik karena yang berkuasa partai buruh. Ketika Lula menjadi presiden negara Brazil dan juga presiden partai buruh, yang pertama dilakukan Lula
Saya waktu itu di Los Angeles, di Washington, itu ada panel dengan Menteri Ketenagakerjaannya Brazil. Saya di samping, satu lagi Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Dunia. Saya menjelaskan mewakili Indonesia dan negara berkembang Asia Pasifik bagaimana perjuangan upah, perjuangan jaminan sosial dan sebagainya. Dia enak aja karena dia menteri. Kalau kami Presiden Lula nggak perlu diminta sama Serikat Buruh. Setiap tahun negara kami memutuskan kenaikan upahnya 30%. Kenaikan upahnya 30% setiap tahun. Lula berkuasa, dia menaikkan upah 300%. Lula berkuasa, naikin upah 300%. Saya tanya, terus bagaimana dengan negara kamu? Kami menjadi penyeimbang negara G7, negara kaya. Kami bergabung dalam BRICS, Brazil, Republik Rusia, Brazil, Rusia, Cina, India. Dan ada yang memaksa-maksakan, ya saya setuju, Indonesia. Itu penyeimbang. Bagaimana Anda kendaliin devisa? Dia kendaliin. Saya naikin upah, tapi nggak boleh keluar dari negara saya. Dia harus membeli barang Brazil. Petani Brazil, karena MST itu, hasil tani harus dibeli oleh buruh. Nggak ada itu impor beras. Nggak ada. 10 tahun dia proteksi semua. Apa itu? Ikan Brazil, dia bilang, petani buah. Ya Anda tahulah. Saya Lula itu kawan, tapi kawan beda nasib, itu aja. Tapi saya kan partai buruh, hampir sama. Tapi beda, ya wallahu alam bisawab, apa yang akan terjadi. Kalau saya nggak ada umur, kamulah yang melanjutkan cita-cita ini. Brazil nggak menjadi bangkrut, bahkan dia menjadi kaya karena konsumsi, tidak hanya investasi. Pertumbuhan ekonomi atau PDB dia ditentukan 4 faktor kalau pendekatannya expenditure approach, pendekatan pengeluaran. Pertama adalah konsumsi, kedua adalah investasi, yang ketiga adalah government expenditure, dan yang keempat adalah net export. Brazil dan Jepang, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, ketika dia berkuasa 15 tahun Jepang tidak pernah naik upah. Abe berkuasa 5 tahun dia naikin 1.000 yen per jam. Naik ekonomi. Itu yang kita mau lakukan saudara. Kita undang investasi, kita minta para pengusaha untuk mengundang investasi. Kita bikin regulasi-regulasi yang seperti sekarang ini pemerintah lakukan, memudahkan investasi. Kita perbesar APBN melalui pajak dan kekayaan alam. Tidak hanya pajak, kembalikan pada kekuatan kita. Bagaimana Anda menjadi pengusaha perkebunan sawit, tanahnya tanah Indonesia, benihnya benih Indonesia, kebunnya kebun Indonesia, buruhnya buruh Indonesia. Begitu dia jual palm oil, dia taruh uangnya di Singapura. Pertambangan digali dari bumi Indonesia, alat keruknya Indonesia. Begitu jual pertambangan, dia parkir uangnya di Singapura. Enggak dia taruh di dalam Indonesia sebagai devisa. Partai Buruh akan menjawab tantangan itu. Oleh karena itu saudara, saya mau tanya sama kawan-kawan. Kita harus berjuang bersama partai-partai yang lain. Tapi kita punya identitas kelas. Saya mau tanya sama saudara. Kita harus lolos verifikasi. Saya mau tanya, siapkah saudara-saudara untuk membuat Partai Buruh lolos verifikasi KPU? Kurang keras, siap tidak? Siapkah saudara-saudara untuk memastikan bila Partai Buruh lolos verifikasi KPU, kita harus menang parliamentary threshold? Siap? Siap. Ayo berdiri, yang siap berdiri, Ayo kita nyanyikan. Halo. Kurang keras. Yang keras. Halo. Lebih keras. Tidak berjumpa sekarang. Sekali lagi. Halo. Lebih keras. Kurang semangat.
kota kenangan. Partai Buruh, kelas pekerja, we are the working class. Partai Buruh, welfare state, Partai Buruh. Terima kasih saudara. Dengan demikian, dengan mengharap puji doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang kembali dari sini, lengkapi itu kecamatan baru 40%. Lengkapi kecamatan. Lengkapi kabupaten kota secara lebih merata lagi kepengurusannya. Dan insya Allah provinsi sudah 100%. Pulang dari sini seminggu 2 minggu kemudian kami akan buatkan SK buat kawan-kawan yang baru. Berlaku 5 tahun. Pulang dari sini bertemulah berangkulan. Jangan bermusuhan. Jangan saling sikut. Kita partai buruh. We are the working class. Kamu yang dari SPI. Kamu yang dari Partai Buruh Lama, kamu yang dari KSBSI, KSPI, FSPMI, FSPKEP, FSP Parkes, Gerakan Perempuan Indonesia, KPBI, guru-guru, ORI, Bung Ferry, Bung Hermanto Ahmad, ya Bang Ramses, Yasril, semua, NTT, semua. Mulailah dari diri kita. Gimana kita mau menjadi welfare state? Ngurusin rakyat, mikirin rakyat. Kita sendiri bersaudara saja tidak. Kita orang bersaudara. Saya dengar itu banyak. Sedih hati saya. Kalau Anda percaya saya untuk bersama-sama kamu memimpin, izinkan saya meminta dan mengetuk keikhlasan hatimu. Jangan bertengkar. Jangan konflik. Rangkul. Cari jalan yang terbaik. Kita ingin bekerja, bukan sekedar jabatan. Saya tahu setiap daerah, provinsi punya karakter masing-masing. Kita mengerti. Tapi kita, Indonesia, tanah air beta. Tanah tumpah darah beta. Di sanalah beta mengakhiri hidup beta. Indonesia adalah kita. Kita adalah Indonesia. Pulang dari sini. Berbicaralah, dialog, berangkulan. Karena saya akan tetapkan kamu 5 tahun. Nggak mungkin di kotak-katik lagi. Saya selalu sudah percaya dengan teman-teman, tak akan pernah saya merubah. Karena bagi saya semua orang punya hak yang sama di partai ini. Ini bukan partai dinasti. Ini bukan partai keluarganya Iqbal atau Sony. Ini bukan partai yang hanya karena orang punya uang bisa memiliki partai. Tidak. Ini partai rakyat. Kita orang bersaudara. Kita semua bersaudara. Ayo bangun kekuatan partai buruh. Sekali lagi, siap untuk berjuang bagi partai buruh. Kurang keras, siap berjuang untuk partai buruh. Terima kasih, kebenaran datangnya dari Allah. Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang penuh kasih. Kesalahan datang saya pribadi. Maafkanlah segala kesalahan dan kekurangan saya. Mari setelah ini kita berjuang bersama-sama. Kembalilah ke tempat provinsimu masing-masing. Tanah Papua adalah untuk orang Papua. Tanah Maluku adalah tanah untuk orang Maluku. Tanah Jawa adalah tanah untuk orang Jawa. Tanah Sumatera dan Kalimantan adalah tanah untuk orang Sumatera dan Kalimantan. Begitu pula tanah Sulawesi adalah tanah untuk orang Sulawesi, Bali, NTT, NTB. Kamulah yang akan membangun negeri itu. Kamulah yang akan membangun kalau tiap-tiap negeri di provinsi ini sejahtera, maka negara Republik Indonesia akan sejahtera. Bangun kearifan lokal. Bersaudaralah kamu, jangan bermusuhan. Kita bangun negeri yang kita cintai ini dengan dasar-dasar sila Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan sumber dari segala sumber hukum di Republik ini, Undang-Undang Dasar 1945. Selamat berjuang, dan saya targetkan setelah kongres ini 1 bulan, 2 bulan, 1 bulan paling cepat, 2 bulan paling lambat, 100% provinsi
penuh semua. Lebih dari 75% kabupaten kota di setiap provinsi penuh semua. Ini yang paling berat, 50% kecamatan di tiap-tiap kabupaten kota penuh semua. Saya tanya saudara, siap untuk memenuhi itu? Angkat tanganmu tinggi-tinggi, siap memenuhi itu? Terima kasih, 1.000 orang di tiap kabupaten kota harus kita penuhi. Kita membangun partai ini dengan sistem iuran, persiapkan kader-kader militan. Target saya yang pertama 1 tahun ke depan setelah lolos verifikasi KPU, 100.000 anggota militan, kader militan, 50.000 rupiah dia harus membayar. Kita akan jadikan sebagai modal untuk membangun partai. Berkah Tuhan, puji Tuhan, dan semoga Allah meridhoi perjuangan Partai Buruh dan kamu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.